Selamat malam, perkenalkan nama saya Michel Pransuduma dengan NIM 181102432043, Prodi S1 Hukum. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai otonomi daerah. Oh, apa sih otonomi daerah itu? Menurut pemahaman dan sependek pengetahuan saya. Nah, otonomi secara harfiah bisa dikatakan sebagai daerah dalam bahasa Yunani pun berasal dari kata autos, artinya diri mereka sendiri, dan namos artinya hukum atau aturan. Berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2004, definisi otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan pusat ke pemerintah daerah otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Pencapaian otonomi ini tidak hanya dalam pemerintahan hukum, melainkan juga kebutuhan globalisasi yang diperkuat dengan memberi daerah kewenangan yang lebih besar. Nah, nilai dasar dalam otonomi daerah. Nah, berdasarkan buku Desentralisasi dan Otonomi Daerah tahun 2007 karya Samsudin Haris, otonomi daerah memiliki beberapa nilai dasar, yaitu kebebasan, partisipasi, dan efektivitas dan efisiensi. Nah, apa sih kebebasan itu? Kebebasan masyarakat dalam pemerintah daerah dalam mengambil tindakan dan kebijakan untuk memecahkan masalah bersama. Partisipasi, masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik di daerahnya. Efektivitas dan efisiensi, melalui kebebasan dan partisipasi masyarakat, jalannya pemerintahan akan lebih tepat sasaran, efektif, dan tidak mengamburkan anggaran atau tidak terjadi pemborosan. Nah, asas dan prinsip pemerintahan daerah. Otonomi daerah membawa asas dan prinsip sebagai berikut, yaitu menggunakan asas desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota. Asas dan tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Yang lanjut, tujuan otonomi daerah. Terdapat beberapa tujuan pemberian otonomi daerah, diantaranya distribusi regional yang merata dan adil, peningkatan terhadap pelayanan masyarakat yang semakin baik, adanya sebuah keadilan secara nasional, adanya pengembangan dan kehidupan demokratis, menjaga hubungan yang harmonis antara pusat, daerah, dan antar daerah terhadap integritas Republik Indonesia, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Nah, hak daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 21, dalam menjalankan otonomi daerah memiliki hak sebagai berikut. Yang pertama, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah, dan retribusi daerah, mendapatkan bagi hasil dan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah, mendapatkan sumber-sumber daya pendapatan yang lain dan secara sah, mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, kewajiban daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 22, terdapat kewajiban yang dimiliki daerah, yaitu melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI. Lanjut, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, mewujudkan keadilan dan pemerataan, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, menyediakan fasilitas kesehatan, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, mengembangkan sistem jaminan sosial, menyusun perencanaan dan tata ruang daerah, melestarikan lingkungan hidup, mengelola administrasi kependudukan, melestarikan nilai sosial budaya, urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, itu sedikit pemahaman saya tentang otonomi daerah. Wassalam, terima kasih.